Ya, selamat pagi semua. Kembali lagi kita bertemu pada pertemuan yang kedua kali ini. Kita akan fokus masuk ke materi pembelajaran kita. Kalau kemarin di pertemuan yang pertama Pak Yohanes hanya menyampaikan mengenai kompetensi dasar yang kita pelajari di seni budaya dalam satu semester ini, tetapi untuk pertemuan kita pada hari ini kita akan mulai masuk tentang materi pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan mulai memahami kompetensi dasar yang pertama 3.1, ya, bagaimana kita memahami teknik dan gaya menyanyi lagu-lagu daerah. Nah, itu lebih tepatnya ada di buku kalian halaman 49, bagaimana kita akan memahami cara menyanyikan sebuah lagu daerah dengan teknik yang benar. Entah itu nanti kita menyanyikannya secara perseorangan dalam bentuk satu suara, atau menyanyikannya lebih dari satu suara atau kelompok vokal atau vokal grup. Nah, tetapi sebelumnya, karena di sini kita nanti akan diminta untuk menyanyikan lagu daerah, kita harus tahu terlebih dahulu, ya. Tahu terlebih dahulu, mendalami terlebih dahulu mengenai apa sih itu lagu daerah. Bahwa yang namanya lagu daerah itu merupakan sebuah lagu di mana lagu tersebut berasal dari suatu daerah tertentu dan banyak dinyanyikan oleh masyarakat daerah tersebut atau masyarakat lainnya. Ya, ini yang dimaksud dengan lagu daerah. Lagu daerah merupakan lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan banyak dinyanyikan oleh masyarakat daerah tersebut atau masyarakat lainnya. Ini definisi pengertian dari yang namanya lagu daerah. Nanti kita akan belajar ciri-cirinya apa, Pak. Nah, seperti itu. Kemudian masih mengenai lagu daerah, jadi lagu daerah ini biasanya diiringi oleh alat-alat musik yang berada di daerah tersebut. Misalkan kamu berada di daerah Jawa Tengah, misalkan kamu menyanyikan lagu daerah, nah lagu-lagu daerah yang ada di sana ya biasanya akan diiringi oleh alat musik tradisional yang ada di daerah Jawa Tengah. Misalnya apa ya, kalau kita lihat alat musik tradisional yang ada di Jawa Tengah ya gamelan, seperti itu. Pada waktu kamu menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul diiringi dengan alat musik gamelan. Kemudian berikutnya, lagu daerah biasanya dinyanyikan pada saat upacara adat, pengiring tarian serta pertunjukan atau media bermain anak daerah setempat. Nah, di poin yang terakhir di situ dipakai sebagai media bermain anak daerah setempat. Jadi ada lagu-lagu daerah tertentu yang mana dari segi fungsinya itu dipakai untuk media bermain anak-anak. Dulu kalau Pak Yohanes ingat waktu kecil, Pak Yohanes ada lagu Cublak-Cublak Suweng, ya. Mungkin kamu ada di antara kalian yang tahu lagu tersebut. Jadi lagu Cublak-Cublak Suweng itu dulu Pak Yohanes pakai sebagai sarana media permainan. Permainannya bagaimana Pak Yohanes udah lupa lah. Cuma ingat sedikit-sedikit yang tentang lagu tersebut. Nah, di situ juga dikatakan sebagai upacara adat, ya, pengiring tarian. Apalagi kalau kita perhatikan masyarakat kita sangat memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Salah satunya tarian yang jumlahnya juga tidak sedikit, di mana di dalam tarian-tarian tersebut biasanya akan selalu diiringi dengan alat-alat musik tradisional. Ya, seperti itu. Jadi pada waktu tarian daerah itu mulai dilakukan diiringi dengan lagu-lagu daerah. Jadi lagu-lagu daerah ini mengiringi kegiatan tari tradisional serta pertunjukan apapun lah, seperti itu. Kemudian lagu daerah sebagai identitas suatu daerah, memang benar. Karena biasanya lagu daerah itu pasti menceritakan tentang daerahnya. Misalkan kamu tinggal di daerah Jawa Barat atau mungkin kamu orang Sunda. Ya, lagu-lagu daerah Jawa Barat jangan menceritakan tentang kehidupan orang Sunda itu bagaimana. Nah, jadi bisa menjadi identitas. Ketika kita melihat alat musik angklung dari mana? Oh, dari Jawa Barat, jelas seperti itu.
Jadi lagu daerah sebagai identitas suatu daerah. Nah, lanjut. Saya yakin sekali cukup banyak lagu-lagu daerah yang kamu tahu ya. Yang Pak Yones tampilkan di layar ini hanya sebagian kecil saja. Sebagian kecil dari seluruh lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Jumlahnya sangat banyak. Banyaknya berapa, Pak? Ya, kalau Pak Yohanes boleh memperkirakan, karena Pak Yohanes juga sudah pernah membaca buku lagu-lagu daerah ratusan. Ya, cukup banyak, ada ratusan lagu daerah yang tersebar di Indonesia. Entah itu lagu itu ada penciptanya ataupun tidak. Nah, yang pertama misalkan di situ Bungong Jumpa ya dari Aceh, ya Lancang Kuning dari Riau, Gelang Sipaku Gelang dari Sumatera Barat, Cangkit Agung dari Lampung, Bubi Bulan dari Jawa Barat dan seterusnya. Ya, misalkan Bungong Jumpa, saya nggak tahu apakah kamu sudah pernah menyanyikan lagu ini atau sudah pernah mendengarkannya. Di buku memang tidak ada lagu yang membahas mengenai lagu Bungong Jumpa ya. Kurang lebih seperti inilah ya, kalau Pak Yohanes ingat Bungong Jumpa, na 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 na. Kurang lebih seperti itu melodinya ya. Lancang Kuning Pak Yohanes lupa, atau kayaknya juga Pak Yohanes belum pernah menyanyikan lagu tersebut. Kalau lagu yang ketiga Gelang Sipaku Gilang, sepertinya seperti ini lagunya. Gilang Sipaku Gelang, na 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 na. Kurang lebih seperti itu ya. Cangkit Agung Pak Yohanes juga belum tahu. Nah, yang berikutnya Bubi Bulan. Bubi Bulan ini daerah Jawa Barat ya. Ini lagu ini cukup terkenal ya. Salah satu lagu daerah Indonesia yang cukup terkenal adalah Bubi Bulan. Apalagi kalau kita tinggal di daerah Jawa Barat ya, kita pasti sangat memahami lagu ini ya. Karena memiliki kekhasan tersendiri lagu ini, baik dari sistem tangan nadanya ya. Jadi kelihatannya itu beda gitu ya. Misalkan kan seperti ini lagunya ya. Bubui bulan sangrai benta panon boy. Jadi ada beberapa melodi yang kesannya meliuk-liuk. Nah, itu bahasa musiknya itu cengkoknya gitu loh. Jadi tidak semua lagu daerah itu memiliki kekhasan yang sama. Cenderung malah lagu daerah satu dengan lagu daerah yang lain itu memiliki ragam melodi yang berbeda-beda, memiliki cengkok yang unik-unik ya. Salah satunya lagu Bubi Bulan ini. Kemudian Cublak Suang, suwangi tenggel. Nah, inilah lagu yang tadi Pak Yohanes sampaikan, bahwa lagu Cublak Suang ini adalah lagu permainan yang dulu pada waktu Pak Yohanes kecil, Pak Yohanes pakai dengan teman-teman saya sebagai media bermain. Kemudian ada Kembang Melati, Ratu Anom, Alon-alon, dan masih banyak lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia yang selama ini mungkin kita tidak pernah tahu, dan mungkin kita tidak mau tahu mengenai lagu-lagu daerah tersebut ya, dengan berbagai alasan. Nah, seperti itu. Lagunya nggak enak Pak didengar, saya nggak paham artinya, lagunya ketinggalan zaman ya. Oke lah, banyak alasan, tetapi tetap kita harus berusaha di sini belajar menghargai ya, mengapresiasi budaya daerah, lagu-lagu yang sampai saat ini masih cukup terjaga, meskipun memang perkembangannya hanya di situ-situ saja. Berbeda dengan perkembangan musik modern populer yang tiap hari, bahkan tiap saat, tiap waktu kita bisa menemukan berbagai muncul lagu-lagu yang baru ya, berbeda dengan lagu-lagu daerah yang sepertinya kok tidak nambah-nambah, hanya itu saja ya. Banyak alasan lah kalau kita mau mendalaminya secara lebih jauh. Oke, itu tadi contoh lagu-lagu daerah. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah ciri lagu daerah. Nah, ciri lagu daerah ini apa? Oke, yang pertama di situ menggunakan bahasa dan dialek daerah setempat. Yang namanya lagu daerah dari Jawa Tengah ya menggunakan bahasa daerah Jawa Tengah. Saya belum pernah menemukan lagu daerah Jawa Tengah tetapi bahasa yang dipakai menggunakan bahasa Batak. Saya belum pernah dengar. Demikian juga lagu daerah dari Batak, dari Sumatera sana, Tapanuli misalkan. Pasti bahasa daerah yang dipakai ya menggunakan bahasa Batak. Tidak menggunakan bahasa Jawa dan seterusnya. Nah, jadi bahasa ini merupakan
eh, lirik ya, atau merupakan apa namanya ya, bahasa yang dipakai di tiap-tiap daerah berbeda-beda tergantung lagu itu daerahnya dari mana, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ciri lagu yang kedua adalah diwariskan secara turun-temurun dan lisan. Apa sih Pak yang dimaksud diwariskan secara turun-temurun dan lisan? Jadi kita tahu ya, yang namanya komposer atau musisi atau orang yang menciptakan lagu-lagu daerah saat itu, dari secara teorinya gitu ya, secara keilmuan mereka tentang yang namanya seni musik itu masih minim. Tidak seperti komposer-komposer musik barat, di mana ketika mereka menciptakan lagu itu ada teksnya, ada partiturnya, ada not baloknya. Jadi sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang namanya lagu-lagu barat, lagu-lagu klasik itu masih diketahui siapa penciptanya, seperti itu. Nah, kalau lagu-lagu daerah tidak kan? Karena diwariskan secara turun-temurun dan lisan. Lisan itu artinya disampaikan langsung. Disampaikan langsung, tidak melalui partitur gitu loh. Tidak melalui partitur. Nih, misalkan lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-Gundul Pacul, partiturnya kayak gini ditulis gitu ya. Kemudian namanya, yang penciptanya siapa, menggunakan tangga nada apa, dan seterusnya. Itu tidak tertulis, hanya secara lisan saja, sehingga mengakibatkan banyak lagu daerah yang tidak diketahui penciptanya. Jadi banyak sekali lagu daerah yang tidak diketahui penciptanya, kan itu tadi diciptakannya secara lisan, secara turun-temurun mewariskannya. Seperti itu. Kamu nanti menikah, punya anak, anakmu kamu ajarin, ini lagu daerah, Gundul-Gundul Pacul. Selesai, anakmu itu besar, dewasa, menikah, punya anak, diajarin lagi. Jadi seperti itu, lisan saja terus turun-temurun gitu ya. Kemudian ini tadi yang poin ketiga ini seperti yang Pak Yones katakan tadi, anonim. Kenapa? Karena tadi secara lisan, secara turun-temurun, dan memang pencipta-pencipta lagu daerah saat itu dari segi keilmuan mereka tentang teori musik itu masih sangat minim. Masih sangat minim, berbeda dengan perkembangan musik barat yang struktur jelas ya, seperti itu. Kemudian memiliki syair dan melodi yang sederhana. Memiliki syair dan melodi yang sederhana, ini benar sekali ya. Sebagian besar lagu-lagu daerah itu memiliki syair dan melodi yang sederhana. Syair yang sederhana itu bagaimana sih? Melodi yang sederhana itu bagaimana sih? Artinya memiliki syair yang makna isinya itu mudah dimengerti, mudah dipahami, atau tidak terlalu berat artinya. Ya, kemudian durasinya pendek gitu ya, dan pastinya biasanya syair-syair di dalam lagu-lagu daerah menceritakan tentang kehidupan kedaerahan di daerah tersebut ya, seperti itu. Kemudian melodinya sederhana. Melodi sederhana di sini ya artinya melodinya itu mudah dipahami, mudah diikuti, mudah dinyanyikan, meskipun tidak semua lagu daerah mudah diikuti lagu melodinya. Ada beberapa lagu-lagu daerah yang memang ternyata cukup sulit untuk bisa dinyanyikan. Nah, seperti itu. Tetapi memang secara keseluruhan melodi lagu daerah itu sederhana. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, beberapa lagu daerah memiliki 2, 4 atau 8 bait ya. Kemudian berikutnya, dalam beberapa versi ada lagu daerah yang berbeda dalam suatu etnis. Hal ini terjadi dikarenakan lagu daerah disampaikan dalam bentuk lisan, tidak tertulis seperti perkembangan musik barat. Ya, ini memang bisa saja terjadi gitu ya, dalam beberapa versi ada lagu daerah yang berbeda dalam suatu etnis gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita pelajari berikutnya adalah mulai masuk kita di teknik menyanyikan lagu daerah dengan 2 suara atau lebih. Nah, khusus untuk pembahasan ini Pak Yohanes akan menyampaikannya di poin berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Karena kali ini kita hanya fokus mengenai bagaimana kita memahami teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Artinya di sini kita diminta hanya fokus kepada
apa sih itu lagu daerah, jenis-jenis lagu daerah apa saja, dari mana, judulnya apa, dan seterusnya. Kemudian kita diminta untuk menyanyikan salah satu lagu daerah yang tentunya kita bisa pahami. Nah, kemudian untuk teknik menyanyikan lagu daerah dengan 2 suara atau lebih itu nanti akan Pak Yohanes sampaikan di pertemuan berikutnya, karena ini harus dipahami baik-baik bahwa untuk menyanyikan lagu daerah dengan 2 suara atau hanya 1 suara itu memiliki kesulitan yang berbeda-beda, ya. Nah, jadi anggap aja kita sudah berusaha menyelesaikan kompetensi dasar yang pertama 3.1, memahami teknik dan gaya menyanyi lagu daerah, ya. Ya, silakan kalian bisa lihat di beberapa halaman yang ada di buku kalian. Di situ ada cukup banyak tadi lagu-lagu daerah yang ada. Silakan nanti kalian pelajari baik-baik lagu itu dari nomor 1 sampai nomor 15. Di situ kan ada judul lagu ya. Lagu daerah dari mana asalnya ya. Silakan kamu pilih salah satu dari lagu-lagu tersebut ya. Pilih salah satu dari lagu-lagu tersebut, kemudian kamu usahakan untuk mempelajarinya atau menyanyikannya. Tetapi sebelum kamu menyanyikannya, sebelum kamu mempelajarinya, Pak Yohanes minta lagu yang akan kamu nyanyikan nanti silakan dipahami terlebih dulu. Dipahami apa? Silakan dipahami terlebih dulu artinya apa. Karena Pak Yohanes ingin ketika kamu nanti bernyanyi, kamu tidak hanya sebatas menyanyi, tapi tanpa tahu artinya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu mengenai arti lagu tersebut. Sehingga apa? Ketika nanti kita menyanyikannya, kita bisa mendapatkan ekspresi yang jelas karena kita memahami pesan lirik lagu tersebut apa. Jangan sampai misalkan kamu menyanyikan lagu Bongong Jumpa, kamu menyanyikannya asal sembarangan. Misalkan lagu itu ternyata sebenarnya mengungkapkan tentang kesedihan seseorang yang ditinggal oleh orang yang dikasihnya, tetapi kamu malah menyanyikannya dengan sangat luar biasa gembira. Nah, kan artinya apa? Nah, ini kan salah. Lagu itu diminta dinyanyikannya dengan penuh penghayatan karena rasa kesedihan ditinggal orang yang dikasih, tetapi karena kita tidak mengetahui lirik artinya malah kita menyanyikannya dengan sukacita riang seolah-olah tanpa dosa kan gitu. Karena kita tidak tahu artinya apa. Jadi sebelum nanti kamu menyanyikan lagu tersebut, pahami dulu, cari dulu. Bongong Jumpa ini apa ya artinya ya secara umum? Ya pasti kalau kamu cari referensi di Google, cukup banyak di sana ada beberapa lagu daerah yang akan kamu ketahui kira-kira maknanya apa sih secara keseluruhan gitu ya. Minimal kamu tahulah intinya tentang isi lagu daerah itu apa. Nah, kemudian kan kemarin pada waktu pertemuan yang pertama Pak Yohanes meminta kamu untuk menghafal untuk melihat mempelajari lagu daerah nomor 1 sampai 15 ya. Jadi itu nanti akan berguna jikalau nanti kita sudah masuk ke penugasan-penugasan ya, penugasan. Jadi setelah kamu mempelajari materi ini, setelah materi ini Pak Yohanes berikan, pertemuan berikutnya ada beberapa penugasan yang akan kamu kerjakan ya, ada beberapa penugasan yang akan kamu kerjakan. Nanti Pak Yohanes sampaikan di Google Classroom saja. Setelah selesai materi ini Pak Yohanes berikan apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu kerjakan. Oke, saya pikir seperti itu karena ini sudah cukup lama ya, hampir 20 menit ya. Saya harap kamu tidak bosan ya dengan materi yang Pak Yohanes berikan, dan saya harap kita bisa memahami poin atau materi KD 3.1 tentang bagaimana kita memahami teknik menyanyi lagu daerah. Seperti itu. Ya, pertemuan berikutnya silakan ditunggu saja informasinya nanti di Google Classroom, dan tentunya pasti di buku manual yang biasa Pak Yohanes share atau guru-guru share di grup itu mohon nanti dibaca baik-baik. Untuk kode kelas Google Classroom akan Pak Yohanes bagikan pastinya
ya sebelum Pak Yohanes masukkan materi ini di Google Classroom ya. Oke, saya pikir seperti itu. Terima kasih kalau kamu sudah menyaksikan materi pembelajaran tentang teknik menyanyi lagu daerah ini ya. Untuk lebih jelasnya mengenai teknik vokal apa saja yang harus kita pelajari untuk nanti kita menyanyikan lagu secara 2 suara, pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa.